Kalian lagi cari apa ini? Ini kita lagi jadi detektif langsung mencari harta karun. Wah, harta karun apa? Coba kita tanya ya sama adik-adik di rumah, pasti mereka mau bantu kita. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu ya mereka ya. 1, 2, 3. Selamat pagi semuanya. Kalian apa kabarnya adik-adik? Semua seneng ya, sukacita karena kita bisa sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik di rumah juga bersukacita ya, senyumnya lebar karena Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Sebelum kita sama-sama bantu cari harta karunnya, kita mau semangat dulu ya, stretching sedikit sambil kita nyanyikan satu pujian, kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Adik-adik sudah semangat semua ya pagi ini. Bersyukur adik-adik kalau Tuhan kasih kekuatan, kesehatan. Jadi hari ini kita bisa bangun pagi memuji Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Yuk semua kita lepas tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Tuhan, pagi ini kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Langsung yuk kita mulai cari harta karunnya. Teman-teman di rumah pasti membantu kan? Wah, ini ada petunjuknya. Coba kita baca sama-sama ya. Tebak judul lagunya dan nyanyikan. Aku bisa dibuka, dibaca, aku juga bisa bertumbuh dan berbuah. Apa ya? Aku tahu, pasti ku buka Alkitab. Wah, betul. Lagunya tentang firman Tuhan yang kita baca dan ada dalam hidup kita. Memimpin apapun yang kita lakukan supaya semuanya sesuai kehendak Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagunya pakai gerakan ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
Yuk kita baca ya apa isinya. Tebak judul lagunya dan nyanyikan. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Artinya apa ya? Aku kok nggak ngerti. Ini sebuah lagu yang menceritakan sesuatu yang besar sekali, yang lebih luas dari lautan samudra, lebih tinggi dari langit cakrawala. Apa ya kira-kira adik-adik? Kasih Yesus, Elsa. Wah, betul. Ada satu lagu yang indah sekali kata-katanya tentang kasih Yesus. Judulnya Tak Terbatas. Kita sama-sama belajar ya buat adik-adik yang belum tahu lagunya. Semusim berlalu, namun kau selalu di harapanku. Sia sediamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu di harapanku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Betul ya adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu besar sekali. Tuhan itu ada di setiap musim kehidupan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Iya, Elsa. Tuhan Yesus selalu baik buat Felisa. Tuhan juga selalu baik buat Syasya. Iya, Tuhan baik juga buat setiap adik-adik yang di rumah. Oh iya, Elsa. Ini aku nemu petunjuk lagi. Kalau kita bisa selesain, nanti bisa dapat loh harta karunnya. Oh iya, yuk kita baca petunjuknya sama-sama ya. Tebak judul lagunya dan nyanyikan. Surat cinta dari Tuhan buat semua orang. Kira-kira lagu apa ya ini? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Semua cintanya Tuhan itu ditulis di mana ya? Di dalam Alkitab, Elsa. Wah, betul. Satu buku yang indah yang bisa kita punya. Isinya kebenaran firman Tuhan. Wah, iya, Elsa. Felisa jadi ingat ada lagunya. Syasya juga. Lagunya judul Alkitab Buku Terindah. Wah, iya betul. Sama-sama kita nyanyikan ya lagunya. Hari tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, cerita dari Tuhan untukku dan untukmu
harta karunnya. Iya, yuk cepat kita baca. Harta karun yang terindah sudah ada di dalam hati kita. Wah, tahu nggak adik-adik? Apa yang terindah yang ada dalam hati kita? Tuhan Yesus langsung. Wah, iya betul. Tuhan Yesus yang sudah lahir buat kita, mau disalib untuk menebus dosa Lause dan adik-adik semua. Itu harta terindah dalam hidup kita ya. Kita sama-sama mau dengarkan hari ini adik-adik. Firman Tuhan mau cerita apa sama kita? Oke, langsung. Sebelumnya kita mau berikan persembahan ya adik-adik ya. Persembahan bisa kalian transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas Madia, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Lause Ayu dalam firman Tuhan kelas Madia Smile Heboh. Adik-adik, Lause Ayu hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya Lause Ayu mau tanya dulu ya, adik-adik tahu nggak ya berapa usia Alkitab kita? Ya, adik-adik pasti tahu jawabannya, bahwa Alkitab kita ini sudah sangat tua. Sudah lama sekali, ditulisnya sebelum Masehi sampai sesudah Masehi. Sudah lama sekali ya. Bahkan kalau sampai hari ini, dari sesudah Masehi itu sudah 20 abad, yang artinya sudah 2000 tahun. Wah, lama sekali ya. Kalau sudah 2000 tahun, masih cocok nggak sih Alkitab ini sampai hari ini? Baju aja ganti model. HP kita aja di-upgrade setiap tahun. Lalu Alkitab ini sudah 2000 tahun, masih cocok nggak sih buat kita? Nah adik-adik, Alkitab ini masih cocok buat kita sampai hari ini. Karena Alkitab ini berisikan kebenaran. Kebenaran tetap adalah kebenaran, tidak mungkin berubah. Dan setiap orang membutuhkan juru selamat, membutuhkan kabar baik. Kita bisa mendapatkannya dari firman Tuhan. Sehingga sampai hari ini, Alkitab tetap cocok untuk setiap kita. Adik-adik, karena Alkitab itu cocok buat setiap kita sampai hari ini, kita perlu membaca, merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita bukan hanya belajar, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kami hari yang baru untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin setiap kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik kelas Madia adalah adik-adik yang belajar Alkitab secara urut. Adik-adik sudah belajar di Perjanjian Baru dan sekarang adik-adik sudah belajar di Perjanjian Lama. Bahkan adik-adik sudah menginjak di kitab yang kedua, yaitu kitab Keluaran. Adik-adik, kalau adik-adik ingat minggu lalu Lausemia cerita tentang bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir dan berada di padang gurun, itu sudah ada di pasal 15 sampai 18. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pasal 19 sampai 20. Pasal 19 sampai 20 ini bercerita tentang perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah dibawa keluar dari tanah Mesir untuk diberikan perintah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
ketika Tuhan memanggil Musa naik ke atas gunung, Tuhan memberikan perintah, yaitu 10 perintah Allah. Adik-adik masih ingat isinya? Yuk kita ingat-ingat kembali, kita baca bersama-sama ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Allah membawa bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan mereka di Mesir. Allah juga mengasihi bangsa Israel dengan memberikan perintah apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Perintah ini akan menjaga mereka untuk tidak berbuat dosa. Sebab orang berdosa akan cenderung berbuat dosa. Dengan perintah-perintah ini, Allah menjaga mereka supaya mereka tetap berkenan di hadapan Allah dan tidak dihukum oleh Allah. Tadi kita sudah belajar 10 perintah Allah. Perintah yang pertama sampai yang keempat itu mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan. Perintah yang kelima sampai yang ke-10 itu mengatur antara manusia dengan sesamanya. Tuhan Yesus pernah berkata, menyingkatkan di dalam 10 perintah Allah ini dalam 2 kalimat. Kita baca bersama-sama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, menurut adik-adik bisa nggak ya bangsa Israel tuh taat sepenuhnya terhadap perintah yang Tuhan berikan? Satu hari? Bisa lah ya, 1 hari. 2 hari? 1 minggu? 1 bulan? 1 tahun? Seumur hidup? Ternyata nggak bisa adik-adik. Manusia tidak bisa taat sepenuhnya terhadap perintah yang Allah berikan karena manusia sudah berdosa. Oleh sebab itu, Allah harus menyatakan perkenanannya atau menyatakan anugerahnya kepada manusia dengan mengutus Tuhan Yesus sebagai manusia yang sempurna untuk melakukan segala perintah ini dengan sempurna sehingga manusia bisa diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan diselamatkan. Dulu bangsa Israel diperbudak di Mesir. Kita juga adik-adik, kita juga pernah diperbudak. Tapi diperbudak dosa. Dan Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib sudah membeli kita, menebus kita, sehingga kita bebas dari hukuman dosa. Oleh sebab itu, sekarang kita menjadi milik Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagian selanjutnya dari firman Tuhan, kita lihat bangsa Israel sikapnya bagaimana yuk ketika mendapat 10 perintah Allah ini. Kita baca ya di dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa,
Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Adik-adik, kerasa nggak? Teks yang baru saja kita baca itu menjelaskan bagaimana Allah itu kudus, Allah itu kuat, dan Allah itu sangat mengagumkan. Fenomena alam yang terjadi membuat bangsa Israel sangat ketakutan. Musa sampai berkata, "Jangan takut." Tetapi Musa lihat ketakutan bangsa Israel ini bersifat baik. Karena ketakutan bangsa Israel ini menunjukkan bagaimana mereka hormat kepada Allah, mereka segan kepada Allah. Ayat 20 dikatakan, kalau mereka takut terhadap Tuhan, maka mereka juga akan takut berbuat dosa. Nah, adik-adik, ketakutan seperti ini harus kita miliki juga ya. Kita juga harus takut pada Tuhan, agar kita takut juga berbuat dosa. Kita harus menang adik-adik dengan perbuatan dosa. Kita harus menang. Kita tidak mau jatuh ke dalam dosa. Kita kan punya Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk jangan melakukan dosa. Oleh sebab itu kita harus taat dengan perintah Roh Kudus. Kita harus taat melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke adik-adik. Adik-adik, Lause juga punya tugas untuk kita minggu ini. Silakan adik-adik isi Google Form ya yang ada di deskripsi box di bawah. Lause mau tahu adik-adik paling bisa melakukan perintah yang mana dan paling tidak bisa melakukan perintah yang mana. Lause tunggu ya. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah baik. Engkau sayang pada kami, memberikan perintah untuk kami lakukan, sehingga itu menjaga kami tidak semakin dalam berbuat dosa. Tolonglah kami Tuhan untuk menaati segala perintah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah datang menjadi juru selamat kami yang hidup, sehingga kami bisa diselamatkan sekalipun kami tidak sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk perbuatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, tolonglah kami hari-hari ke depan untuk menaati segala perintah-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.